Operasi tangkap tangan oleh Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, Jawa Barat, menjaring Iwan Yustiawan yang menempati posisi sebagai Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Hak ATR BPN Kota Cimahi. Iwe terjaring OTT di ruang kerjanya pada Jumat 1 Juli 2022 atau akhir pekan lalu saat menerima pungutan liar alias pungli dalam penerbitan sertifikat tanah warga Kota Cimahi. Barang buktinya uang Rp35.400.000. Pelaku diduga sudah melakukan pungli selama setahun dengan meminta uang bervariasi kepada warga besarnya Rp300.000 hingga Rp3 juta dalam program PTSL. Penyelidikan awal, total Iwan menerima hasil pungli Rp128.500.000 selama setahun. Kini, pegawai ATR BPN itu sudah jadi tersangka dan ditahan di Mapolres Cimahi. Ada penyidikan, adanya pemaksaan pembayaran pada pembuatan penerbitan PTSL tahun 2021. Nah, itu urusan sertifikat ya Bang ya? Iya, sertifikat gratis. PTSL itu sertifikat gratis. Dulu namanya Prona, terus sempat ganti PTKL ya. Nah, sekarang PTSL. Yang diamankan uang berapa Bang? Pada saat kami melakukan ada peristiwa tertangkap tangan, ada uang kurang lebih sebesar Rp35.400.000. Artinya seharusnya pengurusan sertifikat itu gratis Bang ya? Tidak gratis. Ada pungli. Dari segi atau manusianya pada video bad practice tersebut, oknum pegawai BPN yang terjaring operasi tangkap tangan merupakan perilaku yang buruk dalam penerapan manajemen ASN. Pelayanan publik yang seharusnya dilakukan dengan baik tanpa pungli malah dicederai dengan adanya tindakan pungli. Hal ini tentu saja sangat memberatkan masyarakat untuk memperoleh sertifikat, dan tentu saja perilaku tersebut juga tidak sesuai dengan kode etik ASN. Selanjutnya, dari segi metode, pungutan liar dilakukan dengan teknik meminta uang kepada masyarakat yang akan membuat sertifikat. Hal ini tentu saja berlawanan dengan manajemen ASN, yaitu kode etik ASN, di mana ASN seharusnya bersikap jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Beberapa penyebab dilakukannya pungutan liar antara lain penyalahgunaan wewenang jabatan, faktor ekonomi pelaku, faktor budaya yang ada dalam sebuah lembaga yang berjalan secara terus-menerus, dan terakhir yang harus diperhatikan adalah lemahnya sistem yang mengontrol dan mengawasi dari atasan. Manu, sebagai seorang ASN yang berintegritas tinggi, seharusnya dalam memberikan pelayanan tidak mementingkan pendapatan. Tetapi bagaimana seorang ASN memberikan pelayanan yang prima? ASN telah ditentukan gaji dan tunjangan sesuai dengan jabatannya. Hal tersebut seharusnya membuat seorang ASN bersyukur. Dengan adanya program PTSL yang tidak dipungut biaya, tidak seharusnya seorang kepala seksi pertanahan meminta uang kepada pemohon dengan berdalih akan mempercepat pengurusan penerbitan sertifikat. Hal ini mencerminkan bahwa kepala seksi pertanahan tersebut tidak menjalankan core value berakhlak dan tidak menjalankan konsep manajemen ASN dengan baik. PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap yang seharusnya gratis dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan uang oleh oknum BPN. Hal ini merupakan salah satu contoh buruknya manajemen ASN, dalam hal ini sistem pengawasan yang tidak maksimal, yang akhirnya memberikan celah kepada pegawai BPN untuk melakukan tindakan pelanggaran hukum. Kemudian, hal ini juga tidak mencerminkan smart ASN, karena tidak mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk meminimalisir penyalahgunaan jabatan atau wewenang. Baik, saya akan menjelaskan tentang video bad practice dari segi materi yang dilakukan oleh pegawai ATR dan aparat desa pada video. Kualitas materi sumber daya manusia baik kepala seksi penetapan dan pendaftaran hak ATR BPN serta aparat desa yang terdapat pada video tersebut sangatlah rendah karena mereka tidak menerapkan nilai-nilai berakhlak ASN, sehingga membuat mereka melakukan tindakan pungli yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Padahal sebagai ASN dan pejabat pemerintah, tugas kita adalah melayani masyarakat.
samping hal tersebut, tuntutan revolusi industri 4.0 mendorong Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara menyelenggarakan pelayanan digital dalam bentuk North Jakarta on Digital Public Service, terdiri atas pelayanan PPAT online dan Smart Office. Untuk mewujudkan pelayanan digital yang dimaksud, maka sistem loket digital harus dipadukan dengan manajemen loket, di mana semua jenis loket mempunyai fungsi yang sama, yakni one-stop service, dengan fasilitas aplikasi KKP, web announce, dan mesin EDC. Di samping itu, loket dilengkapi dengan ruang konsultasi, ruang tamu, ruang tunggu layanan, ruang laktasi, dan ruang ramah anak. Kesemuanya dikendalikan oleh seorang manajer loket. Manajer loket selain memanage juga melakukan pengesahan dan penyelesaian layanan one-day service tanpa harus ke back office. Mesin antrian yang sudah terkoneksi dengan web announce bisa diakses dengan tools yang terdiri dari loket pendaftaran, loket pengecekan, dan loket online. Dengan fungsi memudahkan dan menjadikan antrian lebih teratur, sistematis, dan modern. Antrian nomor C24, silakan menuju loket 5. Dari segi atau manusianya pada video best practice tersebut, para pegawai Kantor Jakarta Utara mampu memanfaatkan atau menggunakan infrastruktur yang tersedia pada kantor tersebut untuk mendukung terjadinya pelayanan publik yang optimal. Hal ini sesuai dengan fungsi ASN sebagai pelayan publik dengan memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas menuju standar dunia. Dari sisi Smart ASN, para pegawai telah menerapkan nilai adaptif untuk menerima transformasi digital yang diterapkan di kantor tersebut. Selanjutnya, dari segi metode, Kantor Pertanahan Jakarta Utara telah melaksanakan teknik pelayanan sesuai dengan Smart ASN, yaitu transformasi digital, di mana Kantor Pertanahan Jakarta Utara telah melaksanakan pelayanan digital dalam bentuk North Jakarta on Digital Public Service yang terdiri atas pelayanan PPAT online dan Smart Office, di mana semua jenis pelayanan loket mempunyai fungsi yang sama, yakni one-stop service. Money. Wilayah Jakarta Utara merupakan wilayah dengan potensi industri dan wisata. Hal tersebut menyebabkan pendapatan daerah menjadi tinggi, sehingga menuntut Kantor Pertanahan untuk memberikan pelayanan yang baik pula. Dengan memberikan pelayanan prima seperti video yang ditampilkan, maka Kantor Pertanahan Jakarta Utara sudah menjalankan Smart ASN. Kantor Pertanahan Jakarta Utara telah menyelenggarakan pelayanan untuk mendukung revolusi industri 4.0 dengan mengubah pelayanan dari konvensional ke digital. Hal ini dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang telah mereka buat, yaitu pelayanan PPAT dan Smart Office. Hal ini telah sesuai dengan substansi dari Smart ASN, di mana ASN dituntut untuk mengimplementasikan partisipasi digital guna mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk mempermudah pekerjaan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan video best practice Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara. Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara berada pada wilayah dengan pergerakan ekonomi yang dinamis, sehingga membuat Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara menjadi wilayah dengan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang cukup tinggi. Selain itu, pemerintah setempat Pemprov DKI memberikan hibah kepada kantor pertanahan di daerah Jakarta untuk kelancaran kegiatan PTSN dengan berbagai dukungan dan ditunjang oleh fasilitas yang lengkap dan memadai, membuat Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara siap meningkatkan pelayanan yang lebih baik sesuai kebutuhan pemohon, terutama dalam peningkatan Smart ASN dan manajemen ASN.